Rocky, ternyata soal isu peniadaan atau ditiadakannya debat cawapres ini masih terus bergulir. Kemarin saya menyimak tim paslon 2, timnya Ganjar Gibran menyatakan bahwa usulan itu justru datangnya dari paslon nomor 1. Tapi kemudian ada penjelasan dari rupanya yang disebut ibu-ibu itu adalah co-captainnya tadi itu ya, Ibu Nihayah Hmm. itu, yang dia menyatakan dia nggak mengusulkan format meniadakan cawapres. Justru dia memberikan keterangan tertulis ya. Dia menyatakan bahwa dalam forum itu justru tim dari pasangan 02 itu minta agar nggak debat, bukan hanya cawapres, debat ini diadakan, lebih pada pemaparan visi dan misi saja. Jadi kalau tuh ada pertanyaan visi dan misi itu datangnya dari para panelis yang ada di situ. Nah ya kalau gitu, kalau lebih baik memang nggak usah dilakukan debat kandidat semacam ini, Bung Rocky. Inti dari demokrasi adalah kompetisi. Kompetisi itu di antara kandidat. Kan itu Ya. dasarnya kan. Karena Mhm. orang mau lihat mana yang ulung di dalam pikiran, mana yang unggul di dalam gagasan, dan mana yang bisa dituntun secara rasional tuh. Jadi kalau cuma pemaparan visi misi itu ya suruh aja wartawan wawancara kan selesai Mhm. masalah tuh. Mhm. Jadi buat apa ada ketakutan? Sebetulnya dasarnya ketakutan hanya Saya karena kira ya. Gibran Mhm. dianggap akan gagal untuk berdebat dengan Pak Mahfud misalnya tuh, Ya, atau ya. apalagi dengan Cak Imin tuh. Walaupun Gibran sebetulnya bisa pakai banyak hal kan yang bisa Gibran tanya pada bapaknya tuh. Mhm. Pak, ini Pak Mahfud tuh kelemahannya di mana ya? Anies Mhm. kelemahannya di mana ya? Ada sprindik nggak? Kira-kira gitu kan. Jadi Mhm. mestinya Gibran bisa memanfaatkan itu tuh. Walaupun akan terlihat konyol, tetapi kan ini cuman debat itu kan dua hal mesti dipastikan. Logikanya kuat, retorikanya bagus, cuman itu aja. Nah kalau Mhm. dua-duanya nggak ada, ngapain menanjabang di visi misi? Visi misi itu kan sesuatu yang abstrak yang harusnya dikonkretkan di dalam perdebatan dengan berupaya untuk mengusut jalan pikiran rasional. Nggak visi misimu tuh. Lalu orang lihat tuh bolongnya di mana. Kalau dia diuji di dalam fakta atau potensi untuk dia diuji secara faktual, di mana bolongnya tuh kan itu mesti datang dari lawannya, bukan dari panelis. Panelis ada urusan apa dengan visi misi itu? Yang ingin mempersoalkan visi misi si A itu adalah si B yang adalah lawannya. Demikian sebaliknya tuh. Jadi kelihatannya nggak paham juga ini uh, kandidat ini bahwa demokrasi itu adalah urusan force of the better argument. Itu intinya tuh. Siapa punya argumen terbaik, dia yang akan diusung atau dipamerkan untuk dipilih di kotak suara kan. Jadi orang menonton itu. Masa orang menonton hasil debat yang disimpulkan oleh panelis? Memangnya panelis yang mau jadi presiden. Jadi Ya, bagian-bagian inti dari pengertian debat itu juga nggak dipahami itu. Jadi udah ya. betul Ibu Nur siapa tadi Ibu yang Nihaya pinter harusnya itu. namanya ya. Oh, tidak Iya, salah. itu yang dia menangkap bahwa memang 02 ini takut berdebat artinya akhirnya kan. Jadi buat apa dibuat format oleh KPU kalau intinya hanya pemaparan visi misi. Visi misi itu paparin aja di panggung dangdut. Dan, dan ini kan makin makin ini saya juga khawatir, Bung Rocky. Jangan-jangan ini pun timnya Prabowo Gibran tidak tahu bahwa untuk visi misi pun Gibran itu nggak mau menjawab, karena waktu dia mengenalkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama istrinya sebagai juru bicara, katanya nanti lain selanjutnya untuk wawancara termasuk juga visi misi tanyakan kepada para juru bicara, karena saya akan lebih banyak belusukan ketemu konstituen. Jadi salah lagi juga ini kelihatannya tim paslon ke Prabowo Gibran. Jadi bayangkan hal yang fundamental, visi misi itu visi misi capres, cawapres, bukan visi misi juru bicara. Bagaimana kalau ditafsirkan dengan cara yang berlebihan atau berkekurangan oleh Emil Dardak misalnya kan? Jadi orang mau lihat wajah wajah dari Gibran itu paralel nggak dengan pengetahuan dia tentang visi misi yang dia wajibkan untuk diperdebatkan nanti kan? Apakah publik akan menilai bahwa keterangan juru bicaranya mungkin lebih bagus daripada keterangan Gibran sendiri? Lalu orang anggap ya kenapa Pak Prabowo tidak angkat Emil aja sebagai wakil presiden kan? Jadi itu juga akan jadi konyol nanti tuh. Apapun orang mau
tunggu pikiran, orang nggak akan tunggu belusukan atau ngapain belusukan. Calon presiden nggak perlu belusukan. Orang mau lihat calon presiden datang dengan wibawa presidensiality untuk menunjukkan bahwa dia mampu memimpin. Kan itu dasarnya kan. Belusukan itu ya kampanye untuk bagi-bagi apa namanya kampanye bagi itu. susu Gibran yang lakukan Bagi itu. susu kemarin Ya. coba itu. Dan di mana ide bagi susu itu? Semua orang juga bisa bagi susu. Jadi bukan bagi susunya, tapi apa pengertian susu bagi dia gitu. Mm-mm. Apakah susu itu akan menghilangkan stunting misalnya? Mm-mm. Apakah susu itu akan menambah IQ nasional? Kan itu yang mesti didebatkan. Bukan saya udah bagi-bagi susu. Oh iya, buat apa? Dan kalau orang uji misalnya, memang susu itu penting buat siapa tuh? Buat bayi, buat ibunya, susu jenis apa? Apakah semua susu sesuai dengan golongan darah si calon bayi? Kan itu ada penelitian penelitian medis yang panjang lebar bahwa golongan darah A itu tidak cocok dengan susu formula B misalnya kan. Mm-mm. Bangsa Indonesia itu tidak cocok dengan susu sapi kan. Jadi mestinya ada debat tentang apakah susu itu berguna atau sekedar sebagai pencitraan itu. Itu susu itu artinya apa? Suka-suka. Tapi ini kelihatan sekali ya, Bung Rocky, bahwa kemudian semua aturan-aturan kampanye, semua tradisi kampanye yang ada dan sebagainya itu gara-gara seorang Gibran kemudian mengalami semua perubahan. Karena Gibran ini sendiri kelihatannya juga dia punya gaya sendiri yang dia tahu. Itu saya kira itu pasti bagian dari upaya dia untuk mengalihkan kelemahan dia. Dia tidak mau, dia tahu bahwa itu medan pertempuran yang dia yakin tidak pasti dia menangkan. Gitu. Jadi dia memilih medan yang sangat mungkin dia menangkan, tapi konyolnya kemudian instansi pemerintah, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu memberikan justifikasi. Gitu. Iya, karena udah beredar meme apapun yang bisa mencelakakan Gibran, bapaknya mesti turun tangan. Hmm. Kamu perlu apa? Ini saya nggak mampu, saya ubah aturannya. Begitu, bapak. Ini meme-nya begitu kan yang beredar. Tetapi buat publik melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana seseorang yang akan memimpin bangsa ini dan nggak punya ide, kan itu susah betul kan untuk dibayangin kan. Hmm. Bagaimana membayangkan bahwa kepemimpinan Prabowo dan Gibran ke depan itu akan tidak akan timpang itu. Tentu Prabowo nggak takut untuk debat, tetapi dia harus melindungi Gibran. Bagaimana kalau Prabowo mengajukan tesis dan orang bertanya pada Gibran tuh, menurut Anda tesis Pak Prabowo itu masuk akal apa enggak? Ya Hmm. sudah nggak apa-apa, saya sudah ada di sini, tenang Pak Prabowo. Kan nggak bisa begitu jawabnya kan? Ya, ya, Kan ya. orang mau detilkan, apalagi sekarang dalam satu ucapan, dalam 2 detik orang bisa fact check gitu, mencek faktanya benar apa enggak tuh. Lalu orang akan cek koherensi dari pikirannya tuh, konsistensi dalam merumuskan problem dari premis menuju kesimpulan. Semua itu akan diperlihatkan di panggung debat tuh. Jadi debat itu bukan sekedar melihat gerak-gerik orang tuh. Orang akan lihat gerak-gerik pikiran. Nah, itu kita mesti biasakan untuk melihat gerak-gerik pikiran supaya jangan seperti Pak Jokowi. Gerak-gerik pikirannya disembunyikan yang dari 9 tahun lalu saya tuduh bahwa Jokowi itu menyimpan agenda otoritarian di pikirannya tuh. Baru 9 tahun kemudian baru orang bilang, oh iya Rocky Gerung benar tuh. Itu benar yang mereka bahas di FNN, Hersu dan Rocky Gerung yang dulu disebut hanya ingin mencelakakan Jokowi. Memang Jokowi sedang mencelakakan bangsa kok. Ya, 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 ya. Tapi, nah ini menarik soal gerak-gerik ini ya. Harusnya Gibran tahu lah ya, kalau toh apa kan terjadi debat antara Pak Mahfud dengan Caimin. Pak Mahfud begitu melihat wajah Gibran pun dia pasti juga nggak akan tega melakukan, dan buat Pak Mahfud kan nggak perlu pengakuan lagi dia menang debat terhadap Gibran. Orang tahu kok, walaupun ada survei Indobarometer menyebutkan intelektualitas Gibran lebih tinggi dari Pak Mahfud, ya semua publik akan mengakui Pak Mahfud gitu ya. Yang kedua, Pak Mahfud kan bagaimanapun juga masih membantunya bapaknya, nggak mungkin lah dia akan mempermalukan Gibran. Harusnya Gibran pede saja gitu. Jadi dengan mudah sebetulnya kan Gibran bisa bilang begini, oke saya memang bukan saya nggak mau berdebat, tapi Hmm. saya utus aja orang yang menganggap saya pintar. Siapa namanya Kodari. Jadi Kodari akan jadi juru debat tuh. Ada juru bicara Emil Ya. yang memang pintar, ada juru bicara namanya Kodari. Kan Kodari mesti membuktikan bahwa dia IQ-nya di atas Gibran. Kalau orang bisa menilai IQ seseorang, berarti IQ-nya lebih tinggi tuh. Jadi Kodari harus katakan bahwa IQ saya di atas Gibran loh. Nah kalau Gibran takut debat, berarti Kodari salah mengukur IQ Gibran. Berarti IQ-nya Kodari itu di bawah Gibran. Kan gampangnya begitu. Saya bayangkan orang akan mulai kalkulasi itu. Kalau saya memang nggak peduli dengan soal itu. Tetapi bagi masyarakat yang pernah menemukan satu statement dari Kodari, nah Kodari yang mesti buktikan.
Kenapa Gibran nggak berani debat? Bukankah Anda bilang bahwa IQ-nya bagus tuh? Berarti Anda IQ-nya kurang dong karena salah memprediksi IQ-nya Gibran. Kan begitu kan? Ya, Tapi ya. ini bukan soal IQ atau bukan IQ, tapi kematangan seorang untuk masuk dalam perdebatan publik untuk membuktikan bahwa dia layak untuk memimpin. Ya, nah saya kira ini sekarang bola panasnya ada di KPU ya, Bung Rocky, karena jelas paslon nomor 1 dan nomor 3 tetap mengendaki akan ada debat cawapres itu ya. Bagaimana ini modusnya dari KPU? Ini menarik saya kira karena orang sekarang mulai melihat setelah MK sekarang KPU ini yang jadi pelindung dari Gibran dan juga sekaligus meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Begitu bola panasnya nyampe di KPU, bolanya dikempesin oleh KPU kan. Jadi nggak ada permainan akhirnya kan. Tapi Hmm. udah kita nggak tahu bagaimana lagi cara kita untuk menilai ini pemimpin atau bukan tuh. Dan Hmm. publik mungkin akan menganggap ya udahlah, mending kita swing voters lah. Jadi kira-kira orang yang tadinya mungkin udah menunggu bahwa oke, ini dua pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran udah siap-siap untuk berhadapan dengan Ganjar dan Mahfud MD karena hanya itu yang orang ingin lihat pertandingan utamanya. Kan Anies kan tinggal dapat bola muntah aja kan karena pertarungan utama adalah antara Ya. Jokowi satu dan mantan Jokowi kan. Jadi kira-kira begitu tuh. Nah kita nggak akan lihat apa-apa. Sementara Anies ya udah diuji di beberapa tempat dan bersama Caimin bahkan yang orang anggap Caimin nggak bisa debat tuh ya nggak mungkin. Caimin itu ketua partai pasti dia bisa debat. Tuh, soal argumennya compang-camping itu urusan belakangan bisa dirapikan nanti. Yang penting tampil untuk berdebat kan. Dan Hmm. pasangan Anies dan Caimin udah mungkin udah 10-20 kali ada di forum-forum dan ya biasa aja nggak ada orang yang menganggap bahwa terlalu istimewa atau terlalu kurang. Orang mau lihat kemampuan untuk mengucapkan pikiran, kemampuan untuk menyusun argumen, kemampuan untuk menjawab pertanyaan yang paling gokil dari mahasiswa kan itu yang yang ditunggu orang tuh. Ya. Nah ini kasihan juga saya lihat di Gibran ini. Sekarang ini benar-benar jadi olok-olok di netizen gitu ya. Karena ya makin kelihatan bahwa sebenarnya dia itu memang dipaksakan sendiri dan saya ini tolong dibantu nih para viewer kita terutama yang milenial dan Gen Z. Saya nggak ngerti kenapa kemudian di media sosial kok Gibran tuh dapat julukan sebagai belimbing sayur. Maksudnya apa sih gitu? Saya bingung juga. Jadi banyak istilah-istilah yang aneh-aneh di netizen sekarang ini gitu. Ya paling dijawab ya udah senyumin aja. Kan memang Oh, oke. dengan mudah orang bilang senyumin aja. Tapi Hmm. senyumin aja demi apa itu kan? Hmm. Soalnya senyumin aja artinya ya saya paham tapi saya nggak akan layani. Bukan. Anda senyumin ketika Anda mampu melayani. Kalau Anda Hmm. nggak melayani, senyum demi apa? Orang anggap senyum itu untuk menyembunyikan ketidakmampuan kan akhirnya kan. Hmm. Itu intinya tuh. Seorang politisi itu betul-betul dia mesti tune in dengan kata dasarnya polis. Polis artinya keriuhan, keramaian di pasar itu namanya polis. Jadi ada percakapan. Jadi kalau nggak ada percakapan ngapain jadi politisi itu ngapain ngurus polis. Dan itu hanya itu sebetulnya inti yang membuat orang merasa bahwa memang kalau begitu dari awal Pak Jokowi mendesain Gibran untuk tanpa perlu kompetisi dia harus lolos. Kan itu akhirnya ya udah itu yang kita sebut sebagai authoritarian mind, pikiran authoritarian ada di situ. Yes, oke. Terima kasih, Bung Rocky. Buat kita tetap 0% sekarang muaknya kita ganti ketawa-ketawa saja karena kita jadi bingung juga mau muak, mau jijik, mau apa sekarang makin lucu situasinya. Ya, kita bercanda sambil senyumin aja. Kedunguan Yes, pun harus disenyumin. yes, yes, yes. Dan belimbing sayur itu kalau dimakan langsung kecut, tapi kalau dicampur ke sayuran itu menyegarkan gitu ya. Iya, Kalau ya, selamat menikmati sayur asem. terima kasih, Bung Rocky. Oke.